Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang distribute database management. Materi pertemuan ke-11 dari kuliah sistem terdistribusi, atau bahasa Indonesianya adalah manajemen distribusi database. Jadi ini adalah pertemuan 11, sekaligus juga jadi materi di pertemuan 12. Jadi kalau kita kuliah offline, kuliah di kampus, materi ini dihabiskan dalam 2 pertemuan. Ini sorry ya, ada suara tetangga. Saya bikin video ini sore-sore lagi, jadi di gang itu lagi rame. Jadi dalam database sistem terdistribusi itu database ini disimpan pada beberapa komputer. Jadi komputer-komputer ini saling berhubungan satu sama lain menggunakan bermacam-macam media, pakai kabel, pakai wireless, seperti itu. Jadi setiap komputer punya database-nya masing-masing. Seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin juga. Nah, jadi di sistem database itu ada yang namanya site. Jadi site itu mirip seperti blok-blok. Jadi tiap site ini dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi yang mengakses data kayak gitu. Jadi sebutan komputer-komputer, mesin-mesinnya itu adalah site. Jadi site ini dihubungkan dengan secara fisik dengan berbagai cara. Ada berbagai topologi yang digunakan. Nah, topologi ini juga disebut dengan graph. Kayak gitu, langsung aja. Nah, ini yang sebelah kiri itu sebutannya adalah full connected network. Jadi semuanya terhubung satu sama lain. Dari A bisa ke node yang lain, B, C, D, E, F. Dari B bisa ke seluruh node yang lain, A, C, D, E, F, dan seterusnya. Kalau tidak terhubung semuanya, seperti yang di kanan, itu namanya adalah partially connected network. Ini kalau nggak salah ada node-nya. Oh ya. Jadi keuntungannya yang sebelah kiri, kalau ada satu yang rusak, node-nya masih bisa jalan ya. Jadi kalau yang A misalnya rusak, jadi F masih bisa ke B, C, D, E, E. B misalnya rusak, A masih bisa ke C, D, E, F. Nah, kalau yang di kanan, misalnya C rusak, maka F tidak bisa ke E. Seperti itu. Itu keuntungannya. Kekurangannya sudah jelas. Instalasinya mahal karena perlu banyak kabel. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu kebalikannya. Keuntungannya adalah biayanya rendah kayak gitu. Lalu ada yang tree, yang bentuknya seperti ini. Ada yang ring, ada yang star. Nah, tree, ring, dan star ini punya keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kalau tree itu bersifat sentral, jadi ini ada pusatnya A. Nah, kalau A ini rusak berarti kacau balau. Seperti itu. Kalau yang ring, ini yang satu rusak masih bisa jalan, jadi tinggal dibalik aja arahnya kayak gitu. Yang star ini juga kayak gitu ya. Nah, jadi apa keuntungan dan kekurangan atau kerugian plus minusnya dari distributed database management ini adalah, jadi kalau distributed database management ini itu dia ada namanya istilah otonomi lokal. Jadi luas cakupan datanya itu kita bisa atur karena kita punya topologinya. Jadi seperti itu, mau hingga di komputer mana aja, mau berapa komputer yang terdapat, berapa site, seperti itu. Jadi kita bisa atur. Itu namanya otonomi lokal. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja. Jadi karena tidak seberat pada DB pusat, tidak satu komputer yang handle, datanya dibagi-bagi kayak gitu, sehingga eksekusinya dapat secara paralel. Meningkatkan availability, jadi jika satu komputer rusak, yang lain masih ada kayak gitu, seperti materi replikasi kemarin. Nah, sini ada ekonomis. Jadi ekonomis ini adalah ekonomis dalam hal datanya. Jadi lebih murah untuk memelihara data kayak gitu. Bukan ekonomis harga komputernya kayak gitu ya. Jadi dibanding menjaga data pada satu komputer, sekarang kalau datanya dibagi-bagi,
ada di banyak komputer, maka itu dapat disebut sebagai ekonomis. Expandability berarti kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan ini lagi. Jadi walaupun dia sudah tree, ring, star dan lain sebagainya, itu kita masih bisa dapat mengembangkan dengan mudah. Shareability sudah pasti, jadi sistem informasi distribusi tidak akan sulit untuk membagi data. Kalau tidak terdistribusi seperti ini akan sulit untuk berbagi data kayak gitu, karena hanya terfokus pada satu titik, satu komputer, satu site. Kalau sudah terdistribusi seperti ini ada pada banyak komputer. Nah, minusnya itu adalah kurangnya pengalaman. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui konfigurasi seperti ini, bagaimana menyiapkannya seperti itu, bagaimana pemeliharaannya, tidak semua orang mengetahuinya. Yang kedua adalah kompleks. Jadi dibanding manajemen database yang terpusat atau pada satu komputer, manajemen database pada sistem seperti ini itu lebih rumit. Nah, tadi disebutkan di plus itu ada biaya, yaitu ekonomis secara data. Nah, di sini disebutkan faktor biaya lagi. Kalau di sini adalah ekonomis secara data, jadi pemeliharaannya mudah kayak gitu. Kalau data hilang masih ada backupnya. Nah, di sini biaya juga menjadi minus karena banyak hardware yang diperlukan. Jadi biayanya jauh lebih tinggi dibanding dengan satu komputer. Yang keempat atau yang selanjutnya itu adalah adanya permasalahan pada kontrol distribusi. Sebelumnya disebutkan menjadi keuntungan karena faktor otonomi lokal kayak gitu, availability, expandability. Sekarang kontrol distribusi dikatakan sebagai minus karena akan adanya kebutuhan seperti sinkronisasi, koordinasi, kontrol dan sejenisnya kayak gitu. Jadi memang shareability, availability itu ketersediaan itu menjadi keuntungan, tapi sangat sulit untuk memantaunya. Ya, sangat sulit untuk manajemennya kayak gitu. Keamanan sudah jelas karena ada datanya ada di banyak komputer, jadi tingkat keamanannya tentu akan lebih rumit dibandingkan dengan database terpusat. Lalu adanya perubahan yang sulit. Jadi perubahan yang mudah dibahas pada expandability, yaitu adalah mudahnya untuk memperluas jaringan, menambah komputer baru. Nah, perubahan yang sulit itu adalah jika dibutuhkan perubahan topologi misalnya. Ya, jadi semuanya berubah total. Itu adalah perubahan yang sulit kayak gitu. Atau berubah dari database terdistribusi ke database terpusat, atau sebaliknya dari database terpusat ke database terdistribusi. Itu akan sulit sekali. Jadi kira-kira materinya seperti itu. Semoga teman-teman ada bayangan tentang manajemen database dalam sistem terdistribusi. Semoga bermanfaat.